Selamat siang pemirsa, saat ini Surya Pos berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita menghadiri acara konsolidasi Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita ketahui bersama bahwa inilah salah satu sosok yang kingmaker daripada Partai Demokrat yang kita kenal sendiri sekarang. Dan di sampingnya adalah pertama-tama Bapak Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang, Pak Ius SPD, dan didampingi oleh calon DPR Provinsi, yaitu Pak Yusua Sugara, sarjana ekonomi dan magister sains. Ya, Pak Yusua ya. Magister manajemen ya. Dengan demikian kita mau mendengar kejelasan kira-kira apa yang dibahas di dalam konsolidasi Partai Demokrat saat ini. Silakan Pak Ketua. Yang pertama adalah kita mengingatkan, menginstruksikan kepada pengurus DPAC sampai tingkat ranting dan sampai akar rumput, itu yang paling penting, bahwa mengingatkan dengan waktu yang begitu singkat, pemilu tanggal 14 Februari, sehingga kami melaksanakan konsolidasi kepengurusan maupun kami hadirkan juga caleg RI, DPR RI dan provinsi dan apalagi kabupaten. Jadi kami berharap supaya pada saat pemilihan tanggal 14 Februari nanti semua simpatisan untuk pengurus Partai Demokrat memilih caleg dari tingkat kabupaten, provinsi dan RI itu harus pilihannya harus linear, jangan ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi kami berharap itu. Baik, Pak Ketua, kita ketahui bersama bahwa Demokrat adalah kesatuan dari Indonesia Maju, dan yang menjadi satu program Prabowo Gibran adalah satu sikap untuk membangun masyarakat, dan menjadi program utama adalah pertanian, kemudian berbagai bentuk termasuk hilirisasi digital saat ini. Kira-kira ini kan merupakan salah satu program unggulan beliau. Kira-kira seperti apa dukungan Ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat untuk memenangkan beliau 2024 ini? Yang pertama, kami melihat bahwa Partai Demokrat di Kabupaten Bengkayang ini adalah pemenang nomor 2, ya, pemenang nomor 2 di tahun 2019. Dan tahun 2024 ini kami berharap bahwa Partai Demokrat ini meraih kemenangan dan bisa menjadi pimpinan di DPR Kabupaten. Yang berikut, bahwa Partai Demokrat ini mendukung Pak Prabowo Gibran menjadi presiden, bahwa dia bisa melakukan dan meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi kami di Partai Demokrat kami sampaikan bahwa sampai ke akar rumput Partai Demokrat harus memilih Prabowo Gibran, karena bahwa Prabowo Gibran itu adalah yang terbaik menurut bangsa ini. Baik, kita ke Pak Yusua Sugara SEMM, salah satu maker daripada partai politik Partai Demokrat, dengan melangkah menuju calon DPR Provinsi Kalimantan Barat. Seperti apa sosialisasinya kepada warga masyarakat untuk mendukung Pak Yusua sendiri dan mendukung kemenangan ada Prabowo Gibran? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yel. Saya salah satu kader Partai Demokrat yang dicalonkan oleh partai di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini saya dalam rangka memenangkan Partai Demokrat dan memenangkan saya sendiri, saya harus bersosialisasi di seluruh lapisan masyarakat dimanapun di pelosok 2 kabupaten kota Bengkayang dan Singkawang. Yang kedua, saya dalam rangka menyiapkan diri, saya membentuk beberapa tim di seluruh TPS dan
desa, kecamatan, dan kabupaten. Sehingga mempermudah saya untuk berkomunikasi lebih intens dengan tim-tim saya di beberapa tempat di seluruh pelosok Kabupaten Bengkayang ini. Kira-kira saran dan pesan yang harus disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Bengkayang, khususnya yang merupakan salah satu dukungan Pak Joshua Segara sendiri untuk melaju ke Dewan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, saya memesankan kepada seluruh kader Partai Demokrat dan seluruh tim saya, simpatisan dan masyarakat, dukung dan pilih saya untuk di Provinsi Kalimantan Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta mereka dan memesan kepada mereka untuk memilih Presiden Republik Indonesia di nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran. Berharap pesan-pesan kita kepada seluruh masyarakat melalui stiker, kartu nama, baliho, dan seluruhnya dapat mendapat tempat di hati masyarakat untuk bisa mendukung dan memilih caleg-caleg Partai Demokrat dan Presiden nomor urut 2. Baik Pak Yus, kita kembali ke Bapak Ketua nih. Pak Ketua ini kan caleg juga di Dapil 2 ya? Iya. Di Dapil 2. Sejauh ini seperti apa persiapan Bapak? Kemudian langkah apa yang sudah Bapak lakukan sehingga untuk memenangkan Bapak nanti di pemilu 14 Februari 2024 ini, Pak? Saya calon di DPR Kabupaten dengan di Dapil 2 1. Pasti saya harus kerja keras karena sekaligus saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dan saya sebagai caleg. Jadi kerja keras saya sebagai Ketua DPC, apalagi dengan caleg di Dapil 2, saya harus bagaimana meraih suara yang banyak dan menjadi pemenang. Dan di Dapil 2 kami berharap kami Partai Demokrat bisa dapat 2 kursi dan bisa menjadi pemenang di kabupaten dan menjadi pimpinan di Dewan. Itu Pak. Baik Pak Yus. Pak Yus juga bagian daripada kingmaker di sini, dan kita sudah melakukan observasi juga di Dapil 2 tadi malam. Justru Pak Ketua ini juga merupakan salah satu daripada orang yang dinilai bahwa yang memiliki kingmaker di sini ya, atau disebut orang yang berpengaruh. Jadi dengan demikian, dengan adanya satu statement warga masyarakat yang antusias untuk memenangkan Pak Yus dalam hal ini, seperti apa Pak Yus harus sampaikan kepada warga masyarakat? Memang khususnya masyarakat di Dapil 2, bahwa kami berharap saya memberikan satu sejarah bahwa di Ledo, di Kecamatan Ledo itu memang di 2019 dengan pemilih hari ini ada 10.850, harus ada perwakilan dari Kecamatan Ledo. Dan memang di Dapil 2 kebetulan ada 6 kursi yang direbut oleh partai yang ikut peserta pemilu tahun ini. Kami berharap bahwa semua pemilih harus melihat potensi yang luar biasa, peluang-peluang yang luar biasa, dan Partai Demokrat adalah partai yang masih dicintai, yang masih dilirik oleh masyarakat, khususnya di Dapil 2 maupun di Kabupaten Bengkayang. Baik Pak Yus, kita juga paham bersama bahwa perjuangan di dalam konteks politik ini memang selalu mendapat tendangan baik di dalam maupun di luar ya. Seperti yang hasil observasi kami baru-baru ini bahwa ada salah satu caleg provinsi, ada salah satu pecaleg provinsi yang mendatangi dan mengundang kepala desa, para kepala desa, 6 kepala desa yang langsung mensosialisasikan dirinya di nomor urut 4. Kemudian di sini kan kalau kita melihat aturan perundang-undangan nomor 14 tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 bahwa itu tentang kepemerintahan desa kan, dan itu sangat dilarang keras melakukan politik praktis, dan ini juga akan merugikan para caleg yang di provinsi, terutama ini untuk Ketua DPC Partai Demokrat sendiri. Seperti apa menilainya Pak? Memang kalau kita melihat kemungkinan
kalau mungkin mereka tidak tahu, mereka sudah lebih tahu sebenarnya barangkali. Tapi kalau kita melihat bahwa suasana hari ini yang mereka yang lihat bahwa ada di media, saya pikir itu mungkin pada saat mereka represi atau memang ada niat-niat mereka mendukung salah satu, saya pikir mungkin karena mereka sebagai aparat desa, saya pikir mungkin itu juga bukan bidang sah juga tidak. Yang jelas bahwa mungkin kepentingan dukungan, tapi memang kalau kita melihat mereka juga ada dilarang. Tapi mungkin tidak tahu saking senangnya, saking suka, kita tidak tahu juga dalam acara Natal, acara apa kita tidak tahu, bahwa saya pikir mungkin itu bukan lumrah, tapi memang saya pikir itu bisa diperbaiki. Tapi mereka ke depan jangan ada lagi hal-hal yang muncul hari ini, hal yang demikian, itu harapan kita. Jadi jangan ada lagi para teman-teman yang mungkin di aparat desa, kami harap jangan ada lagi mereka membuat hal yang seperti itu aja Pak. Ya baik. Kita ke Pak Yuswa Sugara SEMM. Kita ketahui bersama bahwa Pak Yuswa Sugara juga tampil di caleg provinsi ya Kalimantan Barat. Dengan melihat satu kejadian yang terjadi saat ini di bahwa kita menduga oknum kepala desa sebanyak 6 orang itu yang mensosialisasikan salah satu caleg provinsi, dan ini justru merugikan merugikan caleg provinsi di partai lain. Kalau misalnya itu memang bisa, kenapa yang lain tidak bisa kan gitu? Apa tanggapan Pak Yusuf? Secara prosedur dan peraturan itu tidak diinginkan atau tidak diizinkan oleh undang-undang. Tapi kita tidak tahu hubungan antara orang-orang tertentu. Nah, saya sebagai caleg juga memang merasa keberatan, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak karena ini bukan ranahnya kita. Nah, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Pengawas Pemilu di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, bahkan nasional, untuk memproses hal itu, baik itu kepada calegnya maupun kepada kepala desanya, karena beliau ada atasannya. Kalau kepala desa ada bupatinya, ada gubernurnya, bahkan kementerian. Nah, kalau caleg itu sendiri ada partainya, dan itu memang diawasi dan boleh mengajukan keberatan atau melaporkan mereka kepada Badan Pengawas Pemilu. Itu menurut saya. Kalau kami caleg, kami tidak bisa banyak bicara Pak, karena kami sama-sama caleg dan kami tidak punya kewenangan untuk menghakimi atau kritisi orang lain, karena kami juga penuh dengan segala kekurangan kami. Itu pemikiran saya Pak. Baik Pak Yos, kita kembali ke Pak Ketua ini. Pak Ketua, kita dengar bersama bahwa Pak Ketua sudah memaparkan bahwa persoalan ini memang kalau kita bicara aturan undang-undang memang mereka salah mereka. Tapi kira-kira apa saran dan pesan Pak Ketua sebagai leading sektor dari Partai Demokrat saat ini di Kabupaten Bengkayang, bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi? Saya berpikir begini, bahwa tugas-tugas mereka sudah jelas. Nah, terus yang jelas sudah ada aturan, bahwa saya pikir mereka jangan mengulang lagi kembali hal itu. Kalau kita lihat sudah beberapa kali ada di media, itu tergantung tergantung kepada atasan mereka. Saya pikir mungkin itu mereka juga sudah tahu, mungkin harapan kita ada di atas mereka juga ada, tapi kita mau bahwa jangan semua ini bisa terulang lagi kembali. Itu yang harapan saya. Jangan ada terulang lagi kembali. Baik Pak Ketua dan Pak Yuswa Sugara, terima kasih atas komentarnya, dan kami minta para simpatisan berdiri ke depan kita bersama-sama. Kalau memang Partai Demokrat mendukung Indonesia Maju, yaitu Bapak Prabowo Gibran. Kenapa? Nanti bersama-sama mereka menyatakan dukungannya kepada Bapak Prabowo Gibran ya. Jadi
IEL-nya sudah ada tadi IEL-nya. Sudah ada tadi. Ya, nanti saya kasih ke Bapak ya. Oh, tinggal di apa? Ya, ya. Di- Ya. Oke, siap. Foto yang ada tadi.